seperti Palu, kemudian lantai 3K, jas hujan dan lain sebagainya. Untuk videonya Bapak dan Ibu sekalian promosi ini bisa dilihat di YouTube Balai Air Tanah, sekalian di subscribe. Ini saja. Ini hasilnya Bapak dan Ibu. Kalau untuk yang satu dimensi itu gambaran ke bawahnya itu satu titik di mana kita melakukan pengukuran. Jadi gambarnya seperti ini. Nanti ada kedalaman, kemudian nanti kita bisa interpretasi hasil bantuannya, apakah itu lempung dan pasiran. Nah, kalau gambarnya seperti ini Bapak dan Ibu, ada lempung kemudian pasiran di bawah. Ini berpotensi ada aquifer atau ada diduga ada air tanahnya di kedalaman di sepanjang sisi tebal pasiran ini atau setebal dari 35 sampai 50 meter atau 15 meter ketebalannya. Ini kita bisa rekomendasikan untuk digali kedalamannya pada kedalaman tersebut. Tapi ada lagi yang lebih berpotensi apabila di atasnya ada lempungan, kemudian pasiran, dan di bawahnya ada lempungan lagi. Kenapa? Itu disebut aquifer tertekan. Jadi dia lebih baik kualitasnya, lebih tinggi kontinuitasnya karena pasirannya terperangkap antara dua lapisan kedap. Nah, kalau yang seperti ini kita rekomendasikan, namun tadi kondisinya mungkin cepat turun atau lain sebagainya. Next. Untuk yang dua dimensi ini aplikasinya terlihat lebih jelas ya. Jadi bidang sepanjang kita mengukur misalkan 600 meter, selama 600 meter itu akan tergambarkan seperti apa kondisi lapisan di bawah permukaannya. Ini biasanya kita lihat di tanggul-tanggul yang terjadi longsoran atau rebesan. Bila terlihat seperti ini, yang warna hijau itu diduga ada air, potensi air. Nah, dari beberapa bidang ini atau beberapa titik satu dimensi tadi itu bisa kita petakan dalam satu peta potensi air tanah regional. Nanti ada petanya di akhir slide ini. Next. Untuk tadi saya sampaikan agar data geolistrik ini semakin akurat, kita memerlukan beberapa data sekunder. Yang pertama itu peta geologi, seperti apa jenis batuannya, apakah itu jenis batuan sedimen atau metamorf. Kemudian untuk peta hidrologinya, apakah jenis akuifernya itu produktivitas tinggi, sedang atau rendah. Kemudian ini yang paling penting adalah peta cekungan air tanah. Apakah daerah tersebut masuk ke dalam CAT atau bukan ya. Peta cekungan air tanah itu ibaratnya ada satu wadah di bawah permukaan tanah yang dia itu memiliki potensi air tanah yang baik. Next. Selain itu juga baik lagi mas. Nah, ada tambahan-tambahan seperti data bor. Apabila di sekitar sumur yang ingin kita pantau air tanahnya itu sudah ada sumur terdahulu atau tidak, kita lihat bagaimana data bornya. Kemudian data pengamatan geologi di sekitar. Kalau teman-teman ahli geologi itu sudah bisa memperhitungkan ya ini jenis batuannya apa hanya dengan melihat. Kadang dipegang juga begitu ya. Kalau pernah lihat itu papas juga sering kali ngambil pertama langsung dipegang seperti ini. Next. 2 menit lagi baik Pak. Untuk interpretasi data geologi satu dimensi ini tadi kita per ketebalan ada resipitasnya dan juga pasiran yang antara 100 sampai 150. Juga kita yakin disebut pasiran karena mendekati nilai 100 resipitasnya. Ini adalah hal yang kita ajukan ke balai di seluruh wilayah Indonesia sehingga nanti mereka yang menentukan mau menggunakan pompa kapasitas berapa, mau menggunakan batapur yang seperti apa. Next. Ini yang geologi 2 dimensi yang tadi saya sampaikan, ini contohnya yang di tanggul ya. Jadi nanti ketika selesai dibentang itu muncul dugaan di mana aliran air itu memiliki potensi yang cukup tinggi. Ini kurang lebih di 160 dan juga 120. Bagaimana solusinya ketika ada air tanah yang berlebih? Itu kita biasanya memberikan rekomendasi agar dibangun sumur dewatering, yaitu sumur yang untuk mengambil air tanah kemudian diambil ya secara dalam kurun waktu tertentu sehingga nanti air tanah di sini akan turun. Next. Next lagi. Baik sekali. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang mapping geologi satu dimensi itu adalah dari banyak titik satu dimensi yang kita gabungkan dalam satu wilayah. Kemudian untuk yang 2 dimensi seperti ini, jadi Bapak dan Ibu, kalau untuk yang 2 dimensi itu kita sampai bisa tahu air itu mengalir ke arah mana dan yang paling besar itu ke arah mana.